Selamat pagi saudara, apa kabar semua? Semoga keadaan kita tetap sehat dan kuat semangat di dalam Tuhan di tengah berbagai tantangan dan pergumulan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya Engkau senantiasa akan menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke sumber air yang tenang. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku yang kukasihi, bacaan diambil dari Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sahabatku, pemazmur berbicara tentang mengapa hidup orang jahat selalu berjalan baik, sedangkan umat Tuhan selalu menderita. Bukankah seharusnya orang yang jahat akan menderita dan orang yang benar dan percaya kepada Tuhan akan hidup makmur? Tetapi mengapa justru terbalik, orang yang jahat mengalami keberhasilan dan kemakmuran? Kehidupan manusia seringkali terganggu dengan keberadaan orang-orang jahat yang sepertinya hidupnya baik-baik saja. Malah justru dia mengalami kekayaan, hartanya berlimpah. Padahal semua orang tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah jahat dan tidak benar. Saya masih teringat dengan seorang pemuda yang menabung sejak beberapa tahun lamanya. Dia mencicil rumah dengan berjuang, bekerja keras agar suatu saat nanti dia bisa membangun keluarganya. Suatu kali ia menjual rumah lama tersebut, rumahnya itu yang hasil dari cicilannya. Nah, hasil dari penjualan rumahnya, ia belikan rumah baru, saudara. Selain karena merasa lokasinya lebih cocok, tetapi ia juga mau menghentikan cicilan karena ia sudah merasa capek untuk mencicil begitu. Namun apa yang terjadi? Pemuda tersebut ditipu dan uang pembelian rumah yang sudah disetor dibawa kabur oleh penjual. Uang hasil menabung selama bertahun-tahun dikerjakan dengan penuh perjuangan, habis begitu saja karena ulah seorang yang jahat. Singkat cerita, si pemuda melapor ke bank perihal uang yang pernah ditransfer ke rekening penjual dan melaporkan bahwa ia mengalami penipuan. Persoalan menjadi panjang karena pihak bank melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, saudara. Sekitar 2 bulan kemudian, si pemuda dipanggil oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan. Setelah pemanggilan dari pihak polisi itu, beberapa waktu kemudian, ia diinfo bahwa si penipu menjadi salah satu buronan yang dicari-cari oleh polisi. Sahabat, memang sulit untuk menerima perbuatan orang jahat. Apalagi kita mungkin termasuk salah satu orang yang ditipu atau yang diperas oleh orang jahat tersebut. Mazmur 37 ayat 1 dan 2 berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Allah dari orang-orang benar sesungguhnya tidak tidur. Ia tahu mengatur segala sesuatu dengan baik, dengan elegan. Kita tidak perlu sibuk memikirkan atau merancang sesuatu yang buruk, yang jahat juga kepada orang-orang yang menipu kita, pada orang-orang yang berusaha menghancurkan kita. Sebab orang jahat itu, kata firman Tuhan, tidak lama. Mereka akan lisut, mereka akan layu, kering seperti rumput atau tumbuhan hijau. Memang mungkin ada kalanya mereka tampak hijau, tampak subur, tampak indah, makmur, semuanya baik. Tetapi suatu saat kelak mereka akan layu dan kering, habis semuanya. Kata firman Tuhan, kita tidak perlu marah terhadap mereka, kita tidak perlu iri hati, karena mereka akan hancur dengan sendirinya. Dan orang-orang yang berlaku benar, saya percaya akan terus bertahan, karena ia tidak berjalan sendiri, tetapi Allah, orang-orang benar, ada di pihak mereka. Dan Tuhan akan menyelamatkan orang-orang benar. Sahabatku, jikalau engkau saat ini mengalami kehancuran karena perbuatan orang lain, mungkin engkau pernah dilecehkan, engkau pernah dihina, engkau pernah ditipu, engkau pernah mendapat perlakuan kekerasan, engkau mengalami trauma akibat perbuatan orang-orang jahat, dan saat ini engkau merasa nggak bisa berbuat apa-apa lagi, saudara. Mungkin engkau melihat bahwa saat ini hidup dan masa depanmu hancur. Sahabatku, tenangkanlah hati kita.
Mazmur 37 ayat 1 dan 2 ini berkata, "Jangan marah terhadap orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ada waktunya kelak Tuhan akan menyatakan keadilannya dan Dia akan membebaskan dan menolong orang-orang benar." Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Bapa, biarlah di tengah-tengah kehidupan yang jahat, orang-orang yang senantiasa berusaha menghancurkan kami mungkin, kami tetap memandang Tuhan dan kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami tidak merancangkan yang jahat, kami tidak marah, kami tahan, sabar, kuat di dalam menjaga sikap kami sebagai orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kami percaya bahwa Allah akan menyatakan keadilannya kepada orang-orang jahat dan orang-orang benar. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap anak-anak Tuhan yang sedang mengalami perlakuan curang, diperlakukan tidak adil oleh sekeliling mereka. Biarlah kasih-Mu yang memelihara kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.